السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Kajian kita dengan tema syirik dalam niat, lisan dan amal perbuatan. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan bahwasanya dosa dan kezaliman terbesar di dalam Islam adalah syirik. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan dalam firman yang lain Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Yang pertama diberikan nasihat adalah inna syirka ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang terbesar. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa. Dosa syirik ini tidak Allah ampuni, yaitu ketika seorang hamba bertemu, maknanya mati dalam keadaan menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian sehingga orang yang mati dalam kesyirikan dipastikan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, orang yang mati dalam keadaan syirik tidak diragukan, maka orang tersebut adalah tempat kembalinya neraka Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman-Nya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Diharamkan maknanya adalah selama-lamanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Haram. Kemudian wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Untuk itu wajib atas setiap muslim meninggalkan dosa syirik. Baik dosa syirik dalam niat, lisan dan amal perbuatan. Jadi dosa syirik itu meliputi niat, meliputi lisan kita, perkataan, dan meliputi perbuatan kita. Yang pertama, syirik dalam niat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya
dalam menjalankan agama dengan lurus. Muhlisina, maknanya muhlisina lahu, adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama. Ikhlas ini adalah amal hati. Letaknya di dalam hati. Tidak seorang yang mengetahui amal orang lain kecuali Allah Jalla wa'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu adalah semua amal terjadi dengan niat. Tidak ada amal, mau salat, puasa Ramadan, mau haji dan yang lainnya, semua awal dan dasarnya adalah niat. Maka wajib atas setiap muslim membaguskan niatnya sebelum dia beramal, yakni mengikhlaskan amalnya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi apa yang kita niatkan dalam salat kita, itu yang kita dapat. Apa yang kita niatkan dalam puasa Ramadan kita, itu yang kita dapat. Maka orang yang berhaji meniatkan agar dipanggil Pak Haji atau dipanggil Bu Hajjah, dia akan dapatkan itu. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Jalla wa'ala. Banyak atau tidak orang niat haji agar dipanggil Pak Haji, Ibu Hajjah. Bahkan dia sengaja mencantumkan namanya dengan gelar itu. Tapi anehnya orang sholat tidak pernah mencantumkan gelarnya pakai S di depan. Ada nggak? Puasa Ramadan kan siam, di gelarnya dimasukin nggak? Berarti kalau sholat dan puasa S2 dong. Kan aneh kalau mencantumkan semacam ini. Sholat tambah gelar di depannya S. Kita puasa siam kan, tambah S lagi. Haji tambah belakang atau depannya SSH. Allah musta'an. Kalau kita sedekah S3 gitu. Kita nggak sekolah akademi bisa S3 kalau semua gelar dicantumkan di nama kita. Pernah nggak Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab setelah haji wada, mereka pulang satu dengan lain panggil gelar hajinya? Ada riwayat sirahnya nggak? Misalnya beliau memanggil Haji Abu Bakar misalnya, Haji Umar bin Khattab, ada nggak? Tapi jangan coba orang sini lupa gelarnya dipanggil, ngamuk dia. Bisa naik darah hitam. Kalau di undangan hajinya nggak dicantumin, nggak hadir dia. Makanya niat ini penting dalam ibadah. Jangan kita syirik di dalam niat. Dalam sebuah hadis dinyatakan dengan jelas, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhah. Sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal tersebut dilakukan ikhlas dan dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Jalla wa'ala. Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala di dalam surganya, orang di atas muka dunia, bahkan beliau SAW tidak pernah melihat Allah. Allah hanya bisa dilihat di dalam surga. Maka menjumpai Allah itu di antara salah satu sebab, yakni tidak syirik di dalam niat. Yakni mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis dalam matan ini menyatakan, wabtughiya bihi wajhah, yang dicari wajah Allah. Karena Allah menampakkan, menyingkap tabirnya di dalam surga. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam surga melihat satu pemandangan yang tidak pernah dilihat. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khattara ala qalbi basar. Mata tidak pernah melihat keindahan semacam itu.
telinga tidak pernah mendengar keindahan semacam itu, dan hati tidak bisa membayangkan. Maka tampaklah wajah Allah sebagai satu kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Kita cinta sama ibu kita, kita cinta dengan ayah kita. Wallahi, Allah lebih kita cintai dari semua itu. Besok Allah menampakkan wajahnya di dalam surganya dengan segala kebaikan Allah Jalla wa'ala. Memperlihatkan, menciptakan kita sebagai fi ahsani taqwim, dalam kejadian sebaik-baiknya bentuk. Bagaimana kita tidak gembiranya melihat wajah Allah di dalam surga Allah Jalla wa'ala? Maka berbekal diri dengan mengikhlaskan ibadah, singkirkan semua niat di dalam hati yang berbau kesyirikan dari riya dan sum'ah. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ketika beliau akan haji, beliau berdoa semacam ini. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini terlepas dari riya dan sum'ah. Nabi berdoa agar hajinya terlepas dari riya dan sum'ah. Ingin dipuji dan didengar orang sehingga tidak bernilai. Hari ini orang ramai-ramai mencantumkan gelar haji di KTP, di depan rumahnya. Ada yang gelar Kiai Haji lagi. Ada nggak? Saya tidak pernah tahu Abu Bakar Kiai Haji Abu Bakar itu. Pastinya kan para sahabat Kiai Haji semua itu. Bayangkan. Kemudian dia ingin dilihat manusia, sum'ah, ingin didengar manusia, dan segala tujuan duniawi yang diniatkan dari setiap amal saleh yang dilakukan seseorang adalah virus yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena virus ini, riya ini, sum'ah ini akan menghanguskan amal. Percuma beramal, walau haji sepanjang umur kita. Walau puasa Ramadan kita jumpai 100 tahun. Walau kita sholat unggat-tunggit pagi siang malam, tidak tertinggal yang nafilahnya, yang qiyamul lailnya, yang puasa sunnahnya. Tapi ketika puasa sunnah dia kabarkan sama orang, saya sedang puasa. La haula wala quwwata illa. Apa Anda akan minta balasannya kepada orang yang Anda kabarkan? Jangan beramal itu. Diberitahu orang. Innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi. Allah mencintai hamba 3. Pertama, yang bertakwa. Kedua, yang kaya hati al-ghani. Al-khafi, yang tersembunyi amalnya disimpan. Jangan amal dikasih tahu orang. Sudah puasa itu amal yang tersembunyi. Dia kabarkan sama rekan kantornya, hari ini saya puasa. Yang boleh tahu kita puasa, pertama adalah istri yang akan puasa. Puasa sunnah, wajib suaminya tahu. Karena hak suaminya ada di dalam sana. Kalau kita kasih tahu rekan sekantor, haknya apa? Banyak nggak orang kasih tahu dia sedang puasa sunnah? Jangan lakukan lagi, tutup. Dia tidak mampu membalas itu. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada orang yang mengabarkan berita tentang amalnya, izhabu ilal ladzi kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Pergilah kalian dengan fi'il amr. Pergilah kalian kepada orang yang kalian riakkan amal kalian ketika di dunia. Ini kita di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, belum dihitan, tidak beralas kaki, matahari didekatkan 1 mil. Setiap orang bermandikan dosanya dengan keringatnya. Dan kita diusir Allah sebab kita riak. Izhabu, pergilah kalian. Wow, alif maknanya jama'. Maknanya banyak orang yang riya dalam amal.
ilal ladzi kuntum turauna bi a'malikum fid dunya, kepada orang yang kalian riakkan amal kalian ketika di dunia. Hal tajiduna indahumul jazaa, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? La haula wala quwata illa billah. Orang itu sendiri sibuk dengan dirinya, dengan nasibnya, gak bisa menyelamatkan. Kita diusir oleh Allah Jalla wa'ala. Cari orang yang minta Anda dipanggil haji dan hajjah. Cari orang yang minta Anda dipanggil sebagai dermawan karena nyumbang masjid 1 miliar. Sembunyikan, gak usah kasih tahu orang, apalagi nama masjid, nama orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada gak masjid nama orangnya? Gak usah. Ngapain masjid nama orangnya? Gak penting. Rezeki kita datang dari mana? Dari Allah. Maka makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya, diri kita, harta kita, anak kita, istri kita, jabatan kita, dari Allah. Allah kembali kepada Allah. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Seluruhnya. Jangan banggakan dan tepuk dada sebagaimana Qarun, sebagaimana Firaun. Wa ma utituhum ala ilmi indih, ni harta aku dapat karena aku punya ilmu. Jadi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Allah. Liyabluwani, menguji aku Allah ini dengan nikmat. Kalau orang beriman dapat nikmat, ketika dia melakukan amal dia sembunyikan, ini ujian. Harta ini jabatan ujian. Kemudian dia berhati-hati di dalamnya agar tidak jatuh kepada syirik di dalam niat. Dia jaga, dia lindungi dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang menyekutukan Allah di dalam niatnya, Allah Jalla wa'ala menyatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya lenyaplah dari mereka apa yang mereka lakukan, hangus. Haba'an mansura, amalnya seperti debu yang berterbangan. Percuma beramal. Kemudian yang kedua, yakni syirik dalam lisan. Yang dimaksud syirik dalam lisan adalah syirik dengan perkataan. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berkata yang benar. Di dalam firman-Nya ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan qawlan sadida, perkataan yang benar. Lisan kita ini perlu ditata. Dua hal yang mengakibatkan manusia banyak masuk ke dalam neraka, yakni lisan. Lisan yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, tanpa diragukan itu. Kemudian lisan yang menghibah, namimah, istihza, mengolok-olok orang lain. Kemudian yang kedua sebab banyak orang masuk ke dalam neraka adalah kemaluan. Tidak mampu menjaga kemaluan. Dia berzina. Mencari yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah telah memberikan jalan yang halal kepadanya dengan menikah dan memiliki istri. Bahkan syariat menghalalkan bagi orang yang mampu melakukan ta'addud dengan melebihi dari istrinya seorang saja. Maka tidak ada jalan bagi orang yang beriman melainkan menahan lisannya, hifzul lisan. Menahan lisannya, terutama dari perkataan-perkataan syirik yang mengakibatkannya menjadi penghuni neraka. Di antara contoh syirik dalam perkataan adalah berdoa di kuburan-kuburan orang-orang soleh yang sudah mati dari kalangan para nabi, wali,
dan lainnya dengan menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai wasilah perantara dalam berdoa. Seperti berdoa dengan meminta suatu hajat, isti'anah, meminta pertolongan, istighasah, meminta pertolongan di saat sulit, meminta rezeki, meminta kesembuhan, meminta jabatan dan lainnya. Ini banyak kuburan dimasukkan ke dalam masjid. La'anallah Yahudan aw Nasara ayatakhudhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dipahamilah bahwasanya kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid wasilah mengakibatkan orang dan mendatanginya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat perkataan, menjadikan tawassul orang yang sudah mati. Dia berdoa, Ya Allah, Ya Syekh Abdul Qadir Jailan. Pernah dengar orang berdoa semacam itu? Bahkan di sebagian masjid, menjelang daripada khatib naik mimbar, ada protokoler mengatakan, kita memohon syafaat Nabi dan kita meminta kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita memohon syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat itu milik Allah. Syafaat tidak bisa dimintakan kepada Nabi, syafaat dimintakan kepada Allah. Dalam ayat kursi dengan jelas, Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizin. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi Nabi nggak bisa kasih syafaat kita kalau kita tidak mengikuti beliau di dalam beribadah. Apa kata beliau? Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man abah. Kecuali yang nggak mau. Tuh. Yang nggak mau itu nggak dapat syafaat. Wa man ta'aba ya Rasulullah? Qalu wa man ta'aba ya Rasulullah? Para sahabat tanya, siapa yang enggak mau masuk surga? Beliau bersabda, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepada aku, dia masuk surga. Siapa orang yang bermaksiat kepada aku, dia masuk neraka. Syarat mendapatkan syafaat Nabi mutaba'ah dengan sunnah. Bukan dengan semua apa yang kita inginkan, kita orang Islam pasti dapat syafaat Nabi. Tidak. Ada syaratnya syafaat. Ini perkataan yang baik. Adalah perkataan yang tidak mengandung kesyirikan, memohon berdoa kepada selain Allah dengan menjadikan wasilah, mendatangi semua tempat-tempat yang dikeramatkan, ingin jabatan, terutama saat ketika pemilihan umum, datang ke Gunung Kawi, minta di Gunung Kawi, minta sama Allah, iya, minta ke Gunung Kawi juga, ini menyekutukan Allah. Datang ke pantai selatan, minta sama Nyi Roro Kidul. Bayangkan, memberikan sesajenan di sebuah pohon, minta sama penghuni pohon, pada jin-jinnya. Ini semua praktik-praktik daripada permohonan dan berdoa kepada selain Allah. Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang yang demikian dalam firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Maka janganlah kamu berdoa kepada Rabb, Tuhan yang lain di samping Allah, fatakuna minal mu'adzabin, sehingga engkau menjadi orang-orang yang diazab. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, maknanya menyekutukan Allah, menyerahkan ibadah. Ibadah itu adalah hak Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah.
Qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Jangan minta sama aku, minta juga sama pohon. Minta sama aku, minta juga sama kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ketahuilah di dunia ini tidak ada kuburan yang keramat kecuali satu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kuburan keramat kecuali satu? Kuburan yang keramat itu adalah kuburan kita. Kuburan kita ini. Kalau anak besok dikubur itu kuburan keramat. Kalau antum satu-satu dikubur kuburan keramat. Keramat itu bahasa dari karomah. Karomah maknanya mulia. Kalau mau jadi mulia kuburan kita berbekal dengan amal soleh. Jadi kuburan itu keramat. Di dalamnya menjadi nikmat kubur. Bukan menjadi azab kubur. Bukan kuburan keramat yang didatangi dimintai sesuatu. Kuburan keramat orangnya ketika hidup beramal soleh. Itu kuburan keramat. Paham ya? Jangan salah nih. Kuburan keramat itu bukan kuburan wali fulan, ustadz fulan, kemudian habib fulan, nabi. Kuburan wali bukan. Karena beliau SAW berdoa, Allahumma la taj'al qaubri awsanan yu'badu. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku disembah seperti berhala. Nabi doa demikian. Malah kita datang ke kuburan Nabi di Madinah, menghadap kuburan Nabi doa, ya Rasulullah, berikan aku rezeki. Ya Rasulullah, berikan aku jabatan. Ini syirik kepada Allah. Ada datang orang di masa Nabi, menemui Nabi, minta sesuatu agar didoakan. Apa jawab Nabi? Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, minta sama Allah, kata Nabi. Nabi hidup dimintai sesuatu, Nabi bilang jika minta, memohon, berdoa, minta sama Allah. Jangan minta sama aku. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika memohon, mohon sama Allah. Jangan mohon sama aku. Nabi manusia bukan? Nabi manusia bukan? Mati bukan? Beliau Rasul Allah, Rasul terakhir, Nabi kita. Beliau dimuliakan Allah, diberikan oleh Allah syafaatul ujmah. Ketika manusia di padang mahsyar bingung tentang keberadaan mereka, Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita. Itu benar, hak dalam hadis. Kemuliaan beliau tidak terbantahkan. Namun kita dilarang meminta kepada beliau, berdoa, meminta dengan kemuliaan beliau. Itu semua diharamkan. Beliau yang bersabda sendiri, Allahumma la taj'alni qabri awsanan yu'badu. Jangan jadikan kuburanku ya Allah sebagai berhala yang disembah. Datang orang minta doa, suruh doa sendiri. Karena doa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilontari orang dengan batu. Luka enggak? Di perang Uhud, beliau luka enggak? Enggak sakti mandraguna Nabi. Maka beliau manusia sama dengan kita, lapar, haus, memiliki pasangan, punya anak, wafat, sakit, sama-sama kita. Bedanya beliau Nabi dan Rasulullah. Diturunkan wahyu kepada beliau. Beliau dimuliakan dengan kenabian dan kerasulan. Wajib atas setiap mukmin beriman dengan apa yang beliau bawa. Itu kemuliaan kita dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan, siapa mati dengan keyakinan ketika dia mati, dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Dia minta sama Allah, dia minta kepada patung. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada pohon keramat. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan.
maka orang ini kalau mati dakhalan nar, masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Mati dalam kesyirikan. Kemudian bahwasanya ketahuilah para nabi, wali dan semua manusia yang telah mati tidak dapat mendengar doa yang disampaikan dan dimintakan kepada mereka, apalagi mengabulkannya. Sebagaimana pengabaran Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Orang mendengar, orang mati dapat mendengar atau tidak? Ada sebuah kisah di YouTube tuh. Seorang profesor dihormati, pernah menjadi menteri agama. Dia bilang, kalau Ramadan, ahli keluarga kita yang mati datang, katanya. Pernah dengar nggak? Datang ruhnya ke rumah kita. Nanyain, katanya, kenapa kita nggak ziarah? Ini cerita khurafat semua. Cerita-cerita fiksi. Nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Maka dinyatakan dalam firman Allah, perhatikan di dalam surah Fatir ayat 14 yang menjelaskan tentang posisi orang mati seperti apa. Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, pertama mereka tidak mendengar seruan. Itu pertama. Orang mati tidak mendengar. Allah yang berfirman. Kemudian la yasma'u du'aakum mastajabu lakum. Kemudian kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan. Pertama, orang mati tidak mendengar. Allah menyatakan dalam firman-Nya ini adalah dinyatakan dalam firman-Nya, walau sami'u, sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat memenuhi apa permintaan kita. Orang sudah mati. Kalaupun dia mendengar kata Allah, dia tidak dapat memperkenankan doa kita, permintaan kita. Ini yakini. Ini firman Allah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yang ketiga, orang mati keadaannya dalam kuburnya. Besok di hari kiamat ketika dibangkitkan, dia berlepas diri dari kita menyekutukannya. Kita minta kepada Allah, minta juga sama dia dalam kubur. Dia berlepas diri, ya Allah, aku gak suruh dia minta kepada aku. Dia ketakutan. Karena khawatir terkena imbasnya, sebab orang datang ke kuburnya meminta kepada dia. Maka surah Fatir ini menjelaskan 3 hal. Hukum orang yang mati, pertama tidak mendengar. Yang kedua, tidak dapat memperkenankan apa yang dimintakan kepadanya. Yang ketiga adalah pada hari kiamat, ketika dibangkitkan, dia berlepas diri dari orang-orang yang datang memohon kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 22. Tadi Fatir ayat 14, ayat 22-nya, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Bayangkan. Siapa bilang orang dalam kubur dapat mendengar? Ini firman Allah. Makanya kalau kita ziarah kubur, jangan dialog sama kuburan. Ada orang dialog sama papi maminya. Mami, papi aku datang. Mbah kakung, Mbak Putri aku datang. Ini salah. Yang diperlukan Mbah kakung, Mbak Putri, mami dan papi kita adalah doa. Bukan kita dialog sama mereka. Mereka nggak bisa ngomong, udah mati. Kehidupan mereka di alam barzah. Alam barzah itu alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Dia perantara. Dunia, alam barzah, akhirat. Jadi kita di dunia. Besok kita masuk, mati ke dalam alam barzah. Orang dunia tidak tahu hal ikhwal orang di alam barzah. Kemudian setelah semua selesai dengan kiamat,
maka semua terbuka tabir ini, semua orang masuk ke dalam alam akhirat. Enggak ada ceritanya satu orang tahu dengan keadaan di alam kubur. Maka kemudian bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala menyertakan dengan tauhid. Tauhid ini adalah huruf penegas yang menguatkan makna. Dalam firman-Nya di dalam surah Rum ayat 52, fa innaka la tusmi'ul mauta, sungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar. Ini ayat Quran dibaca di Ramadan, bahkan banyak orang yang khatam tapi datang ke kuburan tetap meminta kepada orang kubur. Banyak atau tidak orang meminta kepada orang kubur, di dalam kubur? Datang ziarah meminta kepada kubur anu, meminta kepada kubur ini. Allah musta'an. Kalau mau ibadah di masjid, datang azan ke masjid sholat, minta sama Allah. Mana lebih baik, masjid atau kuburan? Mana lebih baik? Masjid. Boleh nggak sholat di kuburan? Boleh, dikecualikan bagi orang yang belum melaksanakan sholat jenazah. Pernah kejadian dalam satu riwayat, beliau menyolatkan seorang daripada yang menyapu masjid beliau wafat, dan beliau belum menyolatkannya. Itu pengecualian. Ini sebagian orang kuburan dibangun masjid, kemudian orang sholat di dalamnya. La haula wala. Ini semua perbuatan munkarat. Hendaknya perkataan kita di dalam doa kita hanya kita memohon dengan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, asmaul husna, maka bermohonlah dengan nama itu. Jadi kalau kita doa dengan asmaul husna, bukan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan dengan Habib Fulan, Kiai Fulan, bukan. Maka diajarkan di dalam doa, hampir semua doa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, apa yang pertama bunyinya? Allah, Allahumma. Apa artinya Allahumma? Adalah permohonan. Ya Allah, disebut nama yang paling mulia. Dalam semua asmaul husna, nama yang paling mulia itu Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Boleh nggak kalau kita berdoa semacam itu? Boleh. Summa yad'uhu bima, summa yusallu ala nabi. Setelah mengucapkan asmaul husna, bersalawat kepada Nabi. Ini diajarkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sebagaimana salawat Ibrahimiyah dengan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana di dalam tahiyat. Baru kemudian summa yad'uhu bima syaa, dan berdoa dengan doa yang kita kehendaki. Adab dalam perkataan doa 3, asmaul husna, salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa kita. Kemudian sebagian ulama mengatakan baiknya menutupnya dengan hal yang sama. Setelah selesai doa kita, ditutup lagi dengan asmaul husna dan ditutup lagi dengan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Salat jenazah. Takbir pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut dengan asma Allah. Maliki yaumiddin. Asma Allah lagi ya? Itu sholat jenazah itu mengajarkan kepada kita gimana orang yang meninggal didoakan dengan asmaul husna. Selesai itu kita minta petunjuk kepada Allah. Berlindung dari orang yang dimurkai. Berlindung dari orang yang sesat. Takbir kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat bukan? Salawat. Itu doa itu yang paling mujarab yang diajarkan di dalam sholat jenazah. Kalau kita doa dengan berbagai hajat kita, doa caranya sebagaimana di dalam sholat jenazah.
Boleh dengan Al-Fatihah pada 4 ayat di awal. Semua itu Asmaul Husna. Boleh dengan kalimat surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Boleh. Kemudian dengan salawat kepada beliau dalam tahiyat yang akhir. Kemudian dengan doa kita. Dan berikutnya ditutup dengan hal yang sama. Syirik dalam perbuatan. Syirik dalam amal perbuatan, yakni termasuk syirik dalam amal perbuatan adalah berziarah ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan mempersembahkan sembelihan kepada penghuninya dengan berbagai hajat-hajat mereka. Maka yang demikian termasuk perbuatan syirik besar. Syirik akbar, mukhrijum minal millah, mengeluarkan orang yang melakukannya keluar dari agama. Jadi bawa sembelihan yang diistilahkan dengan luar batang. Bawa sembelihan di kuburan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Di Rawamangun juga ada itu. Orang bawa ke situ. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pakai sorban segala macam, hebat kayak ulama, tapi bawa kambing nyembelihnya di kuburan. Dengan mata saya lihat. Kenapa saya mau lihat? Saya agar tahu. Ternyata ada praktek semacam itu setiap Yaumus Sabt dan Yaumul Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad silahkan lihat. Orang bawa kambing, sembelih di situ. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian, maka yang demikian termasuk perbuatan syirik besar. Hal ini menyerupai perbuatan orang-orang musyrik terdahulu yang menjadikan persembahan binatang untuk berhala. Orang musyrik demikian. Kalau bikin jembatan, pakai apa? Pakai kepala sapi. Pernah dengar nggak? Kalau sapinya dikorbankan hari korban enak ya? Kan bisa dibagi kaum muslimin. Ini enggak, biar selamat ini. Ada jinnya penunggu sini, sapi disembelih. Dengan nama si jin itu. Biar dikasih selamatan. Kemudian kendaraan. Biar selamat. Ambil kembang 7 rupa. Kasih minyak mawar. Kemudian dijampe-jampe. Diludahin tuh. Disiram. Saya melihat hal itu. Hari pertama angkot itu dibeli, kemudian disiram biar laris. Jadi penglaris. Dan hari pertama terjadi kecelakaan. Di hari pertama itu, sorenya saya dengar angkot tersebut kecelakaan. Allah musta'an. Jangan minta kecuali kepada Allah. Minta rezeki sama kembang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita baca. Sebagian orang menggunakannya dalam doa iftitah. Ketika setelah takbiratul ihram, sungguhnya solatku, wa nusuki sembelihanku, atau makna lain ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Enggak. Ternyata nyembelihnya buat siapa? Buat wali fulan. Biar anaknya dapat keturunan. Sudah lama menikah, enggak hamil-hamil. Gimana caranya? Ada yang kasih tahu. Sembelih di kuburan wali fulan. Disembelih di situ. Qaddarullahnya ada kejadian yang demikian. Dia datang ke sebuah. Datangnya nggak tanggung-tanggung ke dukun. Minta nasihat sama dukun. Kata dukun, cari di kampung anu tebu hitam. Kemudian makan persan tebu hitam itu, kata dia. Kemudian baca ini, jampe-jampenya. Nanti punya keturunan. Gak lama dia lakukan itu, apa yang terjadi? Anaknya punya keturunan. Pertanyaan muncul, jadi fitnah gak? Bagi agamanya. Jadi fitnah bagi agamanya. Anaknya datang bukan karena jampe-jampe dan tebu. Tebu mah menghilangkan rasa haus. Bukan karena jampe-jampe si dukun, bukan. Atau mantra-mantra dia, tidak. Itu karena Allah mengizinkannya. Semua di atas muka dunia ini
adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi. Bukan dengan selain itu. Masuk waktu azan. Baik. Kemudian beliau SAW bersabda, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Jangan coba-coba. Laknat maknanya adalah dosa besar. Laknat Allah Subhanahu wa taala maknanya murka Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah Subhanahu wa taala murka dengan orang itu. Maka menyembelih dengan nama selain Allah adalah bentuk daripada syirik dalam amal perbuatan. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd, kita lanjutkan syirik dalam amal perbuatan. Termasuk syirik dalam amal perbuatan itu adalah bersujud kepada kuburan-kuburan para nabi dan wali. Bersujud kepada orang tua. Ada orang bersujud pada orang tua. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Sungkem dan yang sejenisnya. Budaya tidak boleh menyelisih syariat. Kalau manusia boleh sujud di antara manusia, diperintahkan istri sujud sama suami, itu dilarang. Maka kemudian bersujud kepada patung-patung, bersujud kepada para raja dan semua sujud kepada selain Allah, termasuk syirikan dalam amal perbuatan. Karena sujud itu ibadah. Hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasjudu lillahi wa'budu. Dengan fi'il amar, kata kerja perintah, Allah perintahkan maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya saja. Jadi enggak boleh sujud kepada orang tua. Kemudian termasuk syirik dalam amal perbuatan adalah tawaf di kuburan-kuburan, tawaf di pohon-pohon yang dikeramatkan, tawaf di berbagai tempat yang diyakini mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Kalau saya tawaf di kuburan ini, saya akan mendapatkan manfaat ini. Saya akan terjauhkan dari mudarat yang semacam ini, balak dan segala sesuatunya. Ini ada yang demikian. Tempat-tempat yang dikeramatkan, dia tawaf di sana. Padahal tidak ada yang boleh dilakukan tawaf kecuali di Baitullah. Wal yatawafuna bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di rumah tua itu. Baitul Atiq adalah Ka'bah. Jadi tawaf tidak boleh. Yang mendatangkan manfaat tawaf dengan di Ka'bah dalam melakukan umrah atau haji. Bukan tawaf di selain itu. Terlebih orang yang tawaf di kuburan dan segala macam itu menginginkan kemanfaatan dan mudarat yang didapatkan dari perbuatan kelakuan syirik tersebut. Kemudian yang lainnya termasuk syirik dalam amal perbuatan adalah bertabarruk, mengambil berkah dari bagian tubuh-tubuh orang yang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dia makan kue, dia bilang ini kue, dia ngerokok, dia bilang rokok ini rokoknya berberkah. Harganya 2 juta katanya. Rame-rame orang beli. Harganya 2 juta. Dia makan kue bolu, dia bilang ini harganya adalah 5 juta. Orang beli harga 5 juta. Karena dikatakan dia dari keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menipu manusia. Tidak ada berbarokah. Yang diri tubuhnya berbarokah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua bekas-bekas beliau, rambutnya, kemudian keringat beliau, ada sesuatu hal yang sudah sulit kita temui, bahkan tidak ada. Memang berbarokah, dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, namun kita tidak mencari keberkahan, melainkan sebagaimana para sahabat, khulafaur rasyidun, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Khulafaur Rasyidun tidak seorang pun
Ketika mereka menemui kesulitan di masa hidup, datang kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengambil berkah dari tubuh mereka. Ada nggak dalam riwayat orang mengambil rambut Abu Bakar? Ini Abu Bakar lebih soleh dari semua orang yang ada di muka bumi. Umat Muhammad yang paling soleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dinyatakan dalam sebuah riwayat, sekiranya Abu Bakar diletakkan dalam satu timbangan amal, umat Muhammad diletakkan dalam timbangan yang lain. Di sana ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan semua sahabat Muhajirin dan Ansar dan semua kaum muslimin. Abu Bakar adalah ada satu timbangan, maka amal Abu Bakar tidak dikalahkan oleh siapapun. La haula wala quwata illa billah. Diturunkan Abu Bakar, dinaikkan Umar. Maka ada di sana anak timbangan yang lain, Utsman, Ali dan semua sahabat Muhajirin dan Ansar, semua kaum muslimin. Maka mereka tidak bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Layakkah hari ini kita meminta mengelus-elus tubuh seseorang, mengambil bekas jenggotnya, liurnya, ludahnya, dan mengobati orang dengan meludahi wajah manusia? Dia katakan disembur orang, ini obat dari saya. Ini semua kebohongan. Keberkahan al-barakatu minallah, datangnya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari Rasulullah SAW. Rambut beliau berbarakah biiznillah, dengan izin Allah. Keringat Rasulullah SAW berbarakah biiznillah, dengan izin Allah, bukan dengan kehendak beliau SAW. Kalau rambut ustaz, rambut kiai, rambut habib dimasukkan ke air, yang ada kita batuk. Nyampunya jarang, ketombenya banyak. Jangan begitu. Beragama itu, sebagaimana ditunjukkan di dalam sunnah beliau SAW, manusia dimuliakan karena takwa. Bukan karena masalahnya dia keturunan siapa. Siapa yang bertakwa dia paling mulia? Bilal bin Rabah, budak. Namun terompahnya ada di surga, sudah didengar. Kita lebih putih dari Bilal. Sendal kita di mana? Ada depan masjid. Belum tentu masuk surga kita, kan begitu. Insya Allah masuk ke dalam surga. Bilal bin Rabah contohnya. Kemudian bahwasanya keberkahan mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian berkahnya kepada kalimat hamba, benda, tempat, dan waktu tertentu dengan kehendaknya. Oleh karena itu terlarang mengatakan sesuatu memiliki keberkahan kecuali berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran adalah kalimat-kalimat kitabullah yang mengandung berkah apabila dibaca, dipahami, dan diamalkan. Mencari berkah, baca Al-Quran. Pahami isinya dan amalkan, itu berkah. Kemudian, adapun waktu-waktu yang mengandung berkah seperti bulan Ramadan, hari Arafah, malam Lailatul Qadar, malam 10 yang akhir, 10 hari di awal Dzulhijjah, itu waktu-waktu yang berbarakah yang didasari dari kitab Allah dan sunnah beliau SAW. Cari keberkahan di waktu-waktu itu. Kemudian, sedangkan tempat-tempat yang berbarakah adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, serta masjid-masjid dan musalla-musalla yang ditegakkan salat berjamaah dan menimba ilmu yang syar'i. Itu masjid berbarokah. Salat 5 waktu di dalamnya berbarokah. Jangan cari di kuburan, jangan cari di pohon-pohon, jangan cari di tubuh manusia yang soleh. Kemudian kita diminta sama dia duit sekian dan sekian. Ini penipuan. Kemudian termasuk keberkahan pada benda adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam berkah. Wa ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minumnya. Kalau kita niatnya untuk taat beribadah kepada Allah, maka Allah akan bantu kita. Kemudian yang berbarakah, kurma ajwa. Dinyatakan dalam hadis, makan 7 butir. Maka yang demikian akan terjaga dari sihir, dari kerasukan. Kemudian habatus saudah dan madu. Semua ini dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih. Dari sisi amal-amal soleh yang berbarakah adalah setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba dengan sunnah Nabi SAW. Ini semua adalah perbuatan. Hendaknya kita memperhatikan pada niat kita agar tidak terjatuh kepada kesyirikan.
memperhatikan perkataan dalam lisan kita agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, memperhatikan amal perbuatan kita agar tidak terjatuh dalam amal perbuatan yang dimurkai Allah karena menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hadanallah iyani wa iyyakum ajma'in. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.